Oke, pertanyaan buat Papi. Kan Koko bilang komunikasi di awal pacaran itu penting dan harus saling terbuka. Ya. Nah, sampai mana yang harus dibuka? Semuanya atau ada yang boleh dibuka, ada yang nggak boleh dibuka? Oke, pacaran ya. Kalau pacaran itu kan kita pacaran tuh mau menuju ke jenjang pernikahan. Nanti pas nikah itu kan kita pasti akan buka semuanya. Maksudnya buka semuanya secara harafiah, secara fisik ya. Maksud gua ya lu bakal telanjang di depan dia gitu kan. Nah, kalau buat pas pacaran, ketelanjangan itu atau yang gue sebut nih nakedness itu yang harus dilakukan itu dari segi pemikiran, dari segi kejiwaan. Maksudnya apa? Ya kalian ngomongin nanti rencana ke depan tuh gimana, kalian mungkin punya masa lalu yang seperti apa gitu loh, dan ini bersifat pilihan. Menurut gua bersifat pilihan. Kalau misalnya contoh si cowoknya ini dulu ternyata pernah nikah, pernah punya anak 5, tapi nggak mau ngomong nih sama pacar yang sekarang, contoh ya. Kalau lu tutupin itu, nanti satu hari nanti itu akan beresiko meledak dor gitu loh. Jadi kayak ibarat kata lu tutupin sesuatu hal yang nggak boleh pacar lu yang sekarang ini tahu, selalu ada konsekuensinya, selalu ada resikonya. Siapa tahu nanti lu punya mantan tiba-tiba nongol bawa 5 anak lu, itu konyol maksudnya gitu loh. Menurut gua konyol. Jadi kalau dari kami berdua, kami menghimbau untuk pacaran segala sesuatu yang bisa ditoleransi konsekuensinya bukalah gitu loh. Maksudnya jangan ditutup-tutupin. Tetapi kalau misalnya dirasa nggak terlalu penting keterbukaannya, contoh ngomongin masalah keluarga lu atau ngomongin masalah yang terlalu bukan lu ya gitu ya, itu nggak perlu dibuka dulu, nggak apa-apa. Atau bisa dibilang lu buka segala sesuatu hanya ketika lu udah merasa nyaman sekali sama ini orang atau ngerasa secure sama ini orang. Ketika lu bukain itu, lu nggak dihakimin atau lu nggak jadi malah dikata-katain sama dia, lu buka. Tapi kalau misalkan merasa aduh kayaknya gue juga setengah-setengah sih sama pacar gue belum tahu nih bakal merit apa enggak sama dia, apakah gue harus bukain semuanya? Jangan gitu loh, menurut gue jangan. Kenapa? Karena lu sendiri aja belum yakin sama dia, buat apa lu bukain apa yang menjadi dalam tanda kutip aib lu? Kenapa? Karena bisa jadi ketika nanti kalian itu nggak jadi nikah, dia ini bisa jadi benci sama lu, dan nanti dia nyebarin deh lu punya aib yang lu udah buka sama dia gitu loh. Jadi memang kita harus hati-hati buka sesuatu hal yang bersifat rahasia, sensitif atau aib kita, harus hati-hati. That's why gue selalu bilang lu harus buka kepada orang yang memang lu merasa secure gitu loh, lu merasa aman, merasa nyaman gitu. Dan kalau misalkan gue tambahin ya, kalau udah nikah gimana? Kalau udah nikah itu cenderungnya lebih ke optional sih, maksud gue optional gitu. Kalian mau hubungan rumah tangganya tuh setransparan apa? Itu Gitu ada loh. pertanyaannya nanti kalau yang nikah. Oh ya udah, abis ini berarti aku jawab ya. Iya, Jadi ini kita yang bahas pacaran. masalah pacaran aja. Jadi kalau pacaran itu adalah jembatan menuju pernikahan. Jadi kalau kalian mau pernikahannya itu transparan, gue menyarankan semakin banyak yang dibukakan ketika pacaran, semakin baik. Kenapa? Kayak gue sama dia ngomong tuh udah gak ada filternya. Ya gue udah tahu busuknya dia udah tahu busuknya gue gitu loh. Jadi ketika kita udah sama-sama tahu busuknya gimana, dan seperti yang gue bilang di buku gue, toleransi kekurangan gitu loh. Jadi kalau misalkan yang paling busuknya lu aja udah bisa gue telan, yang paling busuknya gue dia udah bisa telan, udah cincai, udah langsung hajar aja gitu loh. Maksudnya kekurangan kecilnya tuh udahlah cincai aja lah, nggak ambil pusing gitu. Tapi kelebihannya nggak usah ditulisin tuh, kelebihannya nggak usah, surprise aja gitu loh. Surprise aja, kelebihan tuh nggak terlalu penting sebenarnya, kekurangan yang penting. Kenapa? Karena 1000 kecocokan lu berdua itu nggak akan ada manfaatnya kalau ada satu ketidakcocokan yang tidak bisa ditoleransi. Itu kalau dari gue. Cuman kayaknya agak-agak ini ya Beb, maksudnya gini loh, ada orang yang kan tadi kayak kamu bilang kalau misalnya memang belum serius jangan dibuka dulu gitu kan, kalau udah serius baru dibuka. Tapi kadang ada orang yang niatnya awalnya cuma main-main gak serius, tapi ntar kelamaan ujungnya kawin juga.
Iya makanya itu kita harus deteksi ini orang serius mau jalan sampai ke pernikahan atau enggak. Karena biasanya begini Beb, kalangan cowok terutama lebih sedikit banyak ngomong. Maksudnya ngomong itu nggak banyak gitu loh. Cewek yang lebih banyak ngomong, nanti cewek udah ngebukain semua yang ada di dia. Si cowok nyimpen semua. Itu jadi nggak seimbang gitu loh. Ketika jadi nggak seimbang, nanti akan jadi ada bahaya yang timbul. Yaitu adalah ketika nikah, si cewek surprise banget nih ngelihat si cowok. Gue baru tahu sifatnya kayak gini. Gue baru tahu masa lalunya begini. Ternyata bandar narkoba. Ternyata contoh gitu ya. Tapi si cowok itu udah megang kartu asnya si cewek. Ibarat kata, lu jangan macam-macam. Lu macam-macam gue bongkar semua nih. Gue bongkar nih. Gitu loh. Dan itu jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Makanya bukain hal yang lebih less sugar lah. Maksudnya sensitifnya tuh lebih sedikit gitu loh. Cobain dulu, lu bukain begini, apa tanggapannya? Kira-kira nyambung nggak ngomongnya? Kalau lu bukain hal yang sedikit sensitif aja dia udah nggak nyambung, lu jangan bukain yang banyak-banyak dong. Sesimpel itu, berarti memang dia termasuk kategori yang tidak bisa lu ajak untuk nikah. Tinggalin. Gitu maksud gue. Simple sebenarnya. Jadi kalau ditanya boleh bukain semuanya apa enggak? Boleh kalau lu sudah merasa 100% secure sama dia. Gitu loh. Kayak gue merasa sama mami, gue 100% secure. Dan dia pun maksudnya ini bolak-balik iya. gitu. Harus Bukan cuma sendiri betul. doang. Harus namanya TikTokan gitu loh. Harus benar-benar yang dua-duanya harus saling merasa demikian, saling membuka, abis itu saling merasa aman dan merasa nyaman, maka di situ udah lu lihat dia tuh bener-bener dia, bukan dia yang pakai topeng. Makanya kan gitu kan, buka dulu topeng lu gitu loh. Itu yang disebut kita masa penjajakan gitu kan. Ketika kita masa pacaran, masa pengenalan, kita tuh semua orang tuh pakai topeng pasti. Namanya topeng sosial gitu loh. Jadi lu harus seberapa nyamannya lu di dia di lu, itu yang bikin dia tuh semakin cepat lepas topengnya. Ketika lu lepas topengnya, lu baru lihat dia siapa. Dan di situ lu baru bisa memutuskan lu mau nikahin dia atau enggak. Itu yang disebut toleransi kekurangan. Lu mau enggak kelemahannya dia itu lu bisa terima enggak? Lu toleransi enggak? Kalau bisa toleransi, maju. Kalau nggak bisa ditoleransi, jangan ya udah terlanjur cinta, ya udah terlanjur sayang. Wah nanti lu terlanjurnya tuh bikin lu tersiksa nanti di belakang hari. Itu sih kalau misalnya masalah nakedness, masalah keterbukaan. Kalau dari aku gitu. Dari kamu ada yang mau tambahin? Agak tricky sih untuk hal-hal seperti susah. ini. Gak gampang, Iya, gak ada yang bilang menurut gampang, aku, susah. Memang susah. Ini adalah tahap dimana kalian harus benar-benar pakai otak kalian daripada perasaan kalian. Lu harus main detektif, jangan main pakai perasaan dulu, main pakai otak dulu gitu loh. Makanya aku tulis di buku aku begini, dari mata jangan turun ke hati. Dari mata naik dulu ke otak, diproses dulu di otak, habis itu baru lu turun ke hati. Itu yang terpenting. Kalau dari mata langsung ke hati, hati itu nggak ada filternya. Hati tuh rapuh banget gitu loh. Kalau udah main hati, udah cenut gitu kan, lu nggak bisa mikir. Otaknya udah nggak berfungsi nanti. Nah itu bahaya, dan ini butuh yang namanya pengetahuan, butuh banyak belajar, butuh hikmat, butuh pengertian gitu loh. Itu yang akan menuntun kalian semua untuk mendapatkan he is the one atau she is the one gitu loh. Ini yang terpenting gitu loh. Bukan main kayak capcip cup gitu loh. Yang penting ya siapa aja deh gitu loh. Yang penting nikah. Jadi Bukan intinya itu, jangan sekali. lupa apa yang dia kasih lihat, apa yang kamu kasih lihat itu yang akan kalian dapatkan di pernikahan. Kayaknya dapat ya. Justru bahkan bisa lebih parah. Justru bisa lebih parah. Karena bisa jadi belum buka topengnya. Betul. Makanya jadi kenapa keterbukaan itu jadi penting. Karena ya jangan mau beli kucing dalam karung, jangan mikirnya nanti udah nikah baru terbuka, jangan mikir gitu. Gak bisa. Makanya kenapa kita mendukung sekali dan pro sekali sama yang namanya Proses keterbukaan, dating, ya, proses keterbukaan, dating harus ketika dating dulu. pacaran, bukan cuma sekedar yang mesra-mesraan yang Dating is not about physical touch gitu loh, bukan gitu loh, tapi lu berbicara mengenai gimana komunikasi, nyamain lu punya visi misinya 5-10 tahun lagi lu mau jadi apa gitu loh, rencana kita mau ngapain, kalau lu kerjanya mau gimana, nanti kita tinggal di mana, kalau punya anak gimana, dan bla 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 bla.
Di situ ranah keterbukaan sangat penting gitu. Dan aku mengencourage untuk cewek-cewek terutama jangan nyari pacar untuk main-main. Karena yang kita bilang bisa jadi niatnya sebenarnya main-main, tapi kalau udah kecantol lama ntar mau nggak mau gitu loh maksudnya. Tapi ntar udah terlanjur nggak ngomong, udah terlanjur nggak cerita, nganggap sepele, terus udah kelamaan jadi tiba-tiba harus married, terus ntar baru dibuka ternyata kaget segala macam. Maksudnya mendingan memang niatnya untuk serius, jadi memang disortirnya ketat gitu loh maksudnya. Jadi untuk carinya yang benar-benar memang niat untuk merit gitu, yang siap merit juga gitu. Andai kata kalau aku terbuka nih sama followers, aku buka semua DM ya, ngejerit nggak ada yang mau nikah ya, bisa nggak ada yang mau nikah gitu loh jadinya gitu kan ya. Jadi justru itulah kita di sini membantu untuk mengedukasi gitu kan, yang cocok diterima, yang nggak cocok dibuang aja, jangan ambil pusing gitu loh maksudnya. Yang cocok sama stylenya kita, poinnya yang bagus, coba direnungin, dipikirin gitu loh ya. Jadi itu yang terpenting dari masa pacaran itu adalah keterbukaan, karena akan kebawa nanti kebiasaan itu di pernikahan. Itu jawaban gua. Oke. Semoga jawabannya berguna. Thank you so much. Bye.